Shalom buat saudara-saudara yang terkasih. Kembali lagi bersama saya, Alfionika Sihombing. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Bible Pro HKBP. Dalam video kita kali ini, kita akan melihat bagaimana sejarah dan keadaan teman-teman kita yang berada di pos Pekabaran Injil Parduaan, Resort Parhitean. Untuk itu, mari kita luangkan waktu kita untuk menonton, like, subscribe, dan juga share video yang akan kita tayangkan hari ini. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Ada banyak cara yang dilakukan gereja dalam memberikan kesaksian kegiatan Allah melalui pemberitaan kabar baik mengenai Yesus Kristus. Salah satunya yaitu bermisi dengan berzending, yang berarti melakukan pekabaran Injil. Dalam artian usaha-usaha untuk menyebarkan agama Kristen. Dan penginjilan itu adalah pemberitaan keselamatan di dalam Kristus kepada mereka yang tidak percaya kepadanya. Memanggil mereka untuk bertobat dan meninggalkan hidup yang lama. Memberitakan pengampunan dosa dan mengundang mereka untuk menjadi anggota-anggota hidup dari komunitas Kristus di bumi dan untuk memulai kehidupan pelayanan kepada orang lain dalam kuasa Roh Kudus. Salah satu pekabaran Injil itu ialah Pekabaran Injil HKBP Parduaan Baturangin yang merupakan pagaran dari HKBP Resort Parhitean yang berada di distrik Empat Toba yang terletak di Parduaan, Desa Maranti Utara, Kecamatan Pintu Pohan, Maranti, Toba, Samosir. Dalam menuju pos Pekabaran Injil Parduaan ini, ada dua akses jalan yang bisa ditempuh untuk sampai ke Parduaan. Yang pertama melalui Desa Tangga, dan yang kedua melalui Silimbat, Kecamatan Silain, Toba. Jarak dari Parduaan ke Desa Tangga dengan jarak 15 km serta membutuhkan waktu 5 jam dengan berjalan kaki. Jika dengan melalui jalur Desa Tangga akan banyak melewati rintangan, melewati hutan dan jalan yang terjal membuat harus dengan sangat hati-hati. Sedangkan jarak antara Parduaan dengan menggunakan jalur Silimbat adalah 40 km dan jika melewati jalur ini dapat ditempuh dengan menggunakan sepeda motor. Namun, meskipun menggunakan sepeda motor, harus dengan ekstra hati-hati karena jalan yang dilalui sangatlah ekstrim, kecil, dan rusak. Apalagi saat musim hujan, jalan akan sangat licin, sehingga akan sangat memiliki resiko yang tinggi saat menuju ke sana. Namun saat di jalan, kita akan disuguhkan pemandangan alam yang indah yang mampu memanjakan mata kita. Wilayah pelayanan pos Pekabaran Injil HKBP Parduaan meliputi di mana tempat jemaat bertempat tinggal, sehingga wilayah pelayanan sejauh ini ada di Huta Suanan, Huta Godang, Huta Siregar, Huta Parduaan, dan Huta Baturangin. Akses jalan menuju desa ini sangat di luar jangkauan. Jarak antara Parduaan ke Baturangin sekitar 5 km, kemudian Parduaan ke Huta Siregar 5 km, Parduaan ke Suanan 3 km, Parduaan ke Parhitean sekitar 20 km. Jarak antara rumah yang satu dengan yang lain pun terbilang jauh dan memakan waktu sekitar 1 jam. Transportasi pun sangat sulit untuk memasuki desa ini karena akses yang curam dan hanya bisa ditempuh oleh masyarakat yang sudah terbiasa mengendarai sepeda motor di daerah ini. Selain itu, desa Parduaan ini juga belum mendapatkan aliran listrik. Tidak ada aliran listrik pada siang hari. Namun beberapa masyarakat ada yang sudah memiliki genset dan hanya digunakan pada pukul 19.00 sampai pada pukul 23.00. Saat jam-jam ini digunakan oleh masyarakat untuk melakukan aktivitas yang membutuhkan listrik. Masyarakat di Desa Parduaan
dan sekitarnya adalah 100% suku Batak Toba, sehingga satu dengan yang lain memiliki hubungan kekeluargaan yang dekat, dan dengan kata lain masih bersaudara dan memiliki hubungan darah. Namun meskipun demikian, hal ini tidak menjamin bahwa desa ini jauh dari persoalan sosial. Masih banyak masalah-masalah yang terjadi antar sesama saudara. Jemaat Pos Pekabaran Injil Parduaan memiliki hubungan kekeluargaan yang sangat dekat, sehingga mereka saling menghargai, saling membantu dalam adat, kegiatan saling tolong-menolong dalam setiap hal apa saja. Awal berdirinya Pos Pekabaran Injil Parduaan ini sejak tahun 1950 dengan jumlah keseluruhan masyarakat di Parduaan adalah 400 kakak. Namun pada tahun 1960, semakin banyak masyarakat yang berpindah dan meninggalkan daerah Parduaan. Penyebab utamanya ialah akibat akses jalan yang sangat sulit menuju desa Parduaan ini. Pos Pekabaran Injil Parduaan ini berdiri pada tahun 1939 yang dipimpin oleh guru Zending yang bernama Bilem Marpaung yang datang dari Narumonda. Bangunlah sebuah gereja yang beratapkan ilalang. Kemudian gereja tersebut sempat berhenti dari semua kegiatan dengan berbagai alasan, dan dengan alasan salah satunya ialah bahwa gedung gereja sudah tidak layak lagi untuk ditempati. Sehingga pekabaran Injil yang ada di Pos Parduaan ini sempat lama berhenti dan tidak berkelanjutan. Namun setelah sekian lama berhenti, Pos Pekabaran Injil Parduaan ini bangkit kembali pada tahun 1980-an yang dipimpin oleh Opung Jogi dan bekerja sama dengan Zending. Ibadah minggu pada saat itu masih diadakan di rumah-rumah warga dan kemudian beralih ke sekolah dasar yang berdiri pada tahun 1939. Pada tahun 1987, akhirnya mereka kembali membangun gereja, dan pada tahun 2000, gereja kembali direnovasi dan berdiri hingga saat ini. Dan jumlah kakak pada tahun 1987 berjumlah 30 kakak. Dari tahun 2000 hingga saat ini, kesulitan yang dihadapi oleh gereja yang berada di Parduaan ini adalah bahwa besarnya harapan dari masyarakat untuk menjadikan desa ini keseluruhan menjadi penganut agama Parmalim. Secara keseluruhan, warga Jemaat Pekabaran Injil HKBP Parduaan Baturangin merupakan suku Batak dengan tingkat pendidikan yang berada di bawah rata-rata, yang dimana pendidikan masih di bawah sekolah menengah atas. Bahkan masih ada ditemukan pendidikan yang hanya sebatas sekolah dasar. Keadaan perekonomian jemaat di Pos Pekabaran Injil HKBP Parduaan dapat dikategorikan ekonomi menengah ke bawah, karena melihat kondisi desa ini yang sangat jauh dari perkotaan, sehingga masyarakat dan jemaat hanya bekerja sebagai petani. Dan di desa ini memiliki tanah yang sangat subur, yang membuat banyaknya tanaman, sayur-sayuran dan buah-buahan yang tumbuh dengan baik. Selain itu, memiliki sumber mata air yang bersih, yang belum terkontaminasi dengan berbagai hal-hal yang dapat membuat air tercemar. Air bersih juga membuat masih banyak ditemukannya ikan batak di desa ini. Pos Pekabaran Injil di Parduaan saat ini memiliki jumlah 12 kepala keluarga. Dengan jumlah sintua ada 3 orang dan 2 calon sintua sebagai pelayan yang membantu seorang calon pendeta yang ada di Pos Pekabaran Injil Parduaan yang saat ini sudah menjadi seorang pendeta. Dan jumlah anak sekolah minggu ada 21 orang. Namun dengan jumlah 21 ini tidak semua anggota jemaat Pos Pekabaran Injil Parduaan. Namun ada juga yang non dari jemaat Pos Pekabaran Injil ini yang ikut bergabung masuk dalam ibadah sekolah minggu.
Pada Minggu 22 Oktober 2017, Pos Pekabaran Injil HKBP Parduaan telah melayani baptis atau tardidi bagi yang belum dibaptis. Namun tidak semua orang tua anak sekolah minggu mendaftarkan anak-anaknya ke gereja. Sebab itu dari 21 anak sekolah minggu yang ada terdaftar masih 2 anak yang sudah dibaptis. Namun adapun kegiatan pelayanan yang ada di Pos Pekabaran Injil Parduaan ini dengan melakukan pelayanan rutin. Yang pertama, ibadah umum setiap hari Minggu. Melayani ibadah Minggu umum setiap hari Minggu yang dilakukan cukup menerima respon yang baik. Itu terlihat dari semangat jemaat datang untuk beribadah. Setiap minggunya ada sekitar 24 orang yang mengikuti ibadah Minggu. Dan sebelum acara ibadah dimulai, mereka terlebih dahulu mempersiapkan dari lagu pujian mereka, epistel dan evangelium. Segala sesuatu sangat dibutuhkan dan dipersiapkan, sebab jika tidak, maka ibadah Minggu tidak akan baik berjalan seperti layaknya peribadahan. Kendalanya adalah masih banyak lagu-lagu dari buku ND yang tidak diketahui oleh jemaat, dan pengetahuan jemaat akan membaca huruf dan not yang ada pada buku ND masih sangat minim. Dengan demikian, diperlukan waktu untuk memperlengkapi jemaat dengan cara belajar bersama dengan jemaat untuk mengenal dan mengetahui buku ND yang akan dinyanyikan bersama saat ibadah Minggu berlangsung. Dan akibatnya, ibadah Minggu tidak masuk dengan tepat waktu. Yang kedua, sekolah Minggu. Ibadah sekolah Minggu juga berlangsung dalam pelayanan kepada anak-anak sekolah Minggu yang diadakan masuk pada pukul 19.00. Sekolah Minggu juga mendapatkan respon yang baik dari anak-anak yang ada di Parduaan. Anak-anak sekolah Minggu yang mengikuti ibadah sekolah Minggu sekitar 18 orang dan diadakan di dalam gereja. Kemudian, yang ketiga, pertaniangan. Pertaniangan tetap berlangsung seperti biasa hingga berakhir di pertengahan pada bulan November. Pertaniangan diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 20.00. Pertaniangan ini biasanya diadakan di rumah-rumah jemaat secara bergilir setiap hari Sabtunya. Kegiatan beribadah di gedung gereja dan rumah-rumah berjalan dengan baik. Namun masih ada beberapa kendala yang harus dihadapi oleh pelayan yang ada di sana, yang mempengaruhi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Beberapa kendala tersebut seperti transportasi, selain itu sulitnya melakukan kunjungan ke rumah-rumah jemaat dikarenakan jarak yang harus ditempuh memakan waktu yang cukup lama. Kemudian kendala untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dikarenakan jarak dan situasi jalan yang kurang mendukung. Penerangan yang kurang menjadi kendala untuk melakukan aktivitas dengan tepat. Minimnya listrik membuat kesulitan untuk berinteraksi dengan jemaat dan masyarakat. Tugas panggilan marturia di tengah-tengah masyarakat di jemaat yang ada di Pos Pekabaran Injil HKBP Parduaan Baturangin dan sekitarnya adalah pemberitaan firman Tuhan secara rutin pada kebaktian umum, memberikan pengetahuan akan mengenal buku ND HKBP serta mengetahui lagunya, kemudian mengajar sekolah minggu setiap hari Minggu, mengikuti sermon resort yang diadakan sebulan sekali di setiap pagaran yang dijadwal secara bergilir, mengikuti sermon distrik, kemudian melakukan kunjungan ke rumah jemaat dan masyarakat secara bergilir, melakukan kegiatan sehari-hari dengan menemui jemaat dan masyarakat ke tempat mereka bekerja dan berladang. Kunjungan yang dilakukan berupaya untuk membangun kedekatan dengan harapan melalui kunjungan tersebut dapat memberikan manfaat kepada jemaat dan masyarakat. Demikianlah sejarah Pos Pekabaran Injil HKBP Parduaan Baturangin dan keadaannya saat ini. Melihat situasi dan keadaan yang ada di sana, kiranya mendapatkan kehidupan yang lebih layak lagi melalui uluran tangan,
terkhusus pada jemaat-jemaat yang ada di pos pekabaran Injil Parduaan dengan melihat kendala-kendala yang dihadapi oleh pelayan yang ada di sana. Dalam melakukan pemberitaan Injil ini, pelayan dan juga HKBP yang sudah melakukan tugasnya dari amanat Tuhan Yesus untuk mendirikan kerajaannya di antara sesama manusia, baik Yahudi maupun non-Yahudi, dengan jalan memberitakan Injilnya, yakni kabar baik tentang perdamaian Allah melalui seorang pengantara, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan dalam Markus 16 ayatnya yang ke-15 yang berbunyi, "Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk." Yang memberitakan wewenang untuk pergi ke seluruh penjuru dunia, ke semua bagian dunia yang belum berpenghuni, dan memberitakan Injil kepada segala makhluk, baik itu kepada orang Yahudi dan non-Yahudi, kepada setiap orang yang mau menerimanya. Memberitakan kepada segala bangsa tentang berita keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus. Amin.